Sama-sama kita baca. 3, ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih. Dan sekali lagi saudara, 3, ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukanlah apa? Roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan apa? Kekuatan, kasih dan ketertiban. Saya pernah bahas hari Minggu kembali nih saudara, bahwa bicara tentang takut adalah satu hal yang sebenarnya sangat manusiawi. Bicara tentang dalam kehidupan setiap kita sebagai manusia, ketika ada sesuatu yang terjadi, menjadi takut adalah satu hal, satu respon yang sangat manusiawi saudara. Saya baca beberapa buku psikologis mengatakan bicara tentang takut itu adalah satu respon yang manusiawi terhadap apa yang terjadi. Dan saya mau bilang saudara sekali lagi, dari perspektif Alkitab, takut adalah hal yang wajar. Tetapi begini saudara, yang menjadi bahaya bukanlah soal takutnya, tetapi yang menjadi berbahaya adalah ketika kita tidak langsung mengatasi rasa takut itu, ketika kita membiarkan diri kita dikuasai oleh ketakutan, dan akhirnya itulah yang bisa berdampak bahaya dalam kehidupan setiap kita. Artinya begini saudara, kalau saudara tiba-tiba takut, saudara tiba-tiba bicara tentang ada sesuatu yang terjadi dan saudara takut, saya mau bilang saudara, itu wajar, itu manusiawi, tetapi jangan dibiarkan. Sama-sama bilang sama saya, jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Sama-sama bilang sama saya, langsung diatasi. Langsung diatasi. Amin. Kenapa? Karena begini saudara, kalau sampai kita dikuasai oleh ketakutan, inilah yang berbahaya. Ada banyak orang ketika hidupnya dikuasai oleh ketakutan, akhirnya apa? Tidak mampu berpikir secara rasional, tidak mampu berpikir dengan baik. Ada banyak orang gara-gara ketakutan, dikuasai oleh ketakutan, akhirnya saudara, dia bertindak salah, dia bertindak hal yang bodoh. Gara-gara bicara tentang dikuasai oleh ketakutan, akhirnya dia menjadi lemah, dan akhirnya apa saudara? Nggak berdaya menghadapi kehidupan. Saya mau bilang saudara, inilah yang amat sangat berbahaya. Saya mau bilang mungkin hari ini saudara lagi dikuasai ketakutan oleh karena mungkin pekerjaan kah, oleh karena mungkin kesehatan kah, oleh karena mungkin rumah tangga, masalah dalam rumah tangga yang terjadi dan lain sebagainya. Saya mau bilang saudara, jangan biarkan dirimu dikuasai oleh ketakutan. Karena apalagi akhir-akhir bulan gini saudara, ada banyak orang dikuasai ketakutan saudara. Betul, ada banyak orang mulai berpikir bagaimana nih mana bulan ini minggunya banyak lagi, 5 minggu Tuhan. Iya biasanya aku udah minggu begini, aku udah gajian ini Tuhan, harus bertahan 1 minggu, ya haleluya. Jangankan saudara, saya baru kemarin itu, saya posting di story saya, itu token nyala, minum. Iya, tapi saya nggak mau dikuasai ketakutan. Saya bilang sama token, menyala abangku. Itu baru benar. Saya mau bilang sekali lagi saudara, apapun yang mungkin menguasai dalam konteks ketakutan, jangan biarkan dirimu dikuasai oleh ketakutan. Sama-sama bilang sama saya, hadapi. Sama-sama bilang sama saya, lawan. Doa saya, pulang dari tempat ini kita akan menang dari segala ketakutan setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah dulu Pak. Haleluya. Bilang sama kanan kirimu, kita harus menang dari ketakutan. Bilang sama yang ngomong, kamu juga. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Nah, saya minta perhatian saudara, juru khotbah saya adalah bicara tentang source of fear, atau bicara tentang sumber ketakutan. Sama-sama bilang bersama saya, sumber ketakutan. Amin. Kenapa saya mau ajak saudara untuk melihat sumber ketakutan? Karena begini saudara, karena beda sumber, beda cara mengatasinya. Sekali lagi saudara, beda sumber, beda cara mengatasinya. Makanya kalau kita tahu sumbernya saudara, maka kita akan dengan mudah dan akhirnya apa? Bisa menyelesaikan, bisa mengatasi ketakutan itu saudara. Ibarat kalau saudara misalnya mobilnya rusak, kalau misalnya saudara tahu sumbernya, makanya dapat dengan sangat mudah diatasi. Kalau misalnya sumbernya kita nggak ketahui, akhirnya kita atasi yang salah, akhirnya apa? Nggak selesai. Sedikit kesaksian, mungkin lagi santai-santai begini saudara, nggak apa-apa ya. Saya kemarin saudara ke Bandung saudara, jadi saya ada ambil mobil tua saudara yang terlalu tua, yang masih Tuhan saya. Nah jadi mobil itu, saya ambil mobil itu saudara. Kenapa saya ambil? Karena mobilnya gede saudara. Mobil yang gede bisa muat banyak saudara. Namanya udah bapak-bapak pun saudara ya. Jadi udah mikir keluarga. Akhirnya saya beli mobil itu saudara, mobil bekas. Akhirnya saya bawa karena saya cek semuanya aman. Ada inspektor yang cek semuanya aman, udah saya bawa saudara ke Bandung saudara. Ditanjakan Bandung itu saudara, kilometer 86 dan 86-88 saudara, kan tinggi saudara. Tuhan, kok tenaganya hilang? Tiba-tiba bunyi saya tik, ternyata overheat saudara. Puji Tuhan. Jadi kalau saudara pikir pendeta gak ada masalah juga saudara.
Akhirnya udah berhenti terus. Akhirnya tunggu dingin, jalan lagi dikit, baru jalan dikit, tik 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 tik, berhenti lagi, tik 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 tik, begitu lagi, tik 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 tik. Saya lihat, udah turun tapi ada tik tik tik, tukang bakso lewat, tik tik tik. Kan itu bercanda ya. Aku bohong. Nah, jadi saya, akhirnya saudara udah, naik itu naik apa tuh? Towing diangkat sampai ke Bandung, saudara. Puji Tuhan, saya naik towing, belum pernah sebelumnya soalnya, akhirnya karena saya naik towing. Sampai ke Bandung, masuk bengkel, saudara, itu dicari-cari, jangan ketemu, saudara. Dicari, oh ini Pak, mati kipasnya, makanya overheat. Akhirnya dicari kipas, diganti, langsung ganti kipas. Lumayan mahal lagi, saudara, diganti kipas, ganti. Ternyata udah diganti kipas, tetap nggak nyala. Oh Pak, kabel Pak, cari kabel lagi, cari bongkar seharian. Jadi pokoknya saya liburan 2 hari, 2 harinya saya di bengkel terus, saudara. Healingnya di bengkel, saudara. Akhirnya cari lagi, saudara. Akhirnya apa, saudara? Udah dibongkar, udah. Akhirnya apa? Setelah itu baru ditemukan ternyata yang rusak adalah ECU-nya. ECU apa tuh Pak Pendeta? Itu kalau bapak-bapak pasti tahu, ECU itu otaknya dari mobil, saudara. Jadi udah jadi nggak ketemu, nggak pernah jadi, udah nggak berhasil. Kenapa? Karena nggak tahu di mana sumbernya. Nah inilah makanya saya mau ajak saudara mengetahui dari mana sumber ketakutan kita supaya apa? Kita bisa mengatasinya dan akhirnya kita bisa menang menghadapi setiap ketakutan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa sumber ketakutan saudara? Beberapa sumber ketakutan yang harus kita atasi. Yang pertama adalah berasal dari iblis. Sama-sama bilang sama saya, datang dari iblis. Sama-sama bilang sama saya, berasal dari iblis. Amin. Saudara nggak usah lihat ayatnya, saya akan bacakan, saya akan sharing buat saudara. Kalau saudara cek dalam Alkitab, iblis itu saudara memang tujuannya bikin anak-anak Tuhan takut, saudara. Makanya salah satu ayat adalah iblis akan berjalan seperti singa mengaum-ngaum. Salah satunya apa? Untuk supaya menakut-nakuti orang percaya. Supaya apa? Ketika saudara dan saya dalam ketakutan, dikuasai ketakutan, orang yang takut sangat mudah untuk dikalahkan, saudara. Orang yang takut kalau dia punya kekuatan yang besar, even kekuatan yang besar itu bisa nggak berguna buat dia. Kenapa? Karena dia sementara dikuasai ketakutan. Kalau saudara baca Alkitab, kalau saudara lihat seorang Saul contohnya, Saul punya tinggi yang luar biasa. Alkitab mencatat dia dibandingkan dengan bangsa Israel pada masa itu, tentara Israel pada saat itu, saudara, sepundak lebih tinggi. Artinya secara sederhana, orang-orang yang ada di sana cuma sepundaknya seorang Saul. Tapi ketika dia lihat Goliat, saya mau bilang saudara, segala kemampuannya tiba-tiba hilang. Kenapa? Karena dia sementara dikuasai oleh ketakutan. Makanya segala pengalaman perang, postur tubuhnya jadi sia-sia. Kenapa? Karena dikuasai ketakutan. Kenapa jauh tingginya 1,5 sampai 1,7 saudara, tetapi dia mampu mengalahkan seorang Goliat karena dia tidak dikuasai ketakutan. Jadi even hanya katapel saja bisa jadi kekuatan yang luar biasa, saudara. Makanya saya mau bilang saudara, kadang-kadang iblis sengaja membawa saudara saya dalam ketakutan untuk mau mengalahkan saudara dan saya. Nah, kalau kita tahu sumber ketakutan kita datangnya dari iblis, saya mau bilang saudara, jangan diam saja. Sama-sama bilang sama saya, lawan. Sama-sama bilang sama saya, lawan. Pak Pendeta, ya saya takut iblis, Pak Pendeta, saya takut setan. Haleluya. Saya mau bilang saudara, kalau setan-setan yang muncul-muncul dan tayangan, pocong-pocong, genderuwo, kutu hijau, apa lagi? Tetangga gibah. Dianya bukan setan, mulutnya kayak setan. Nada. Saya mau bilang saudara, itu dilawan. Jangan anak kalau yang punya, kalau yang setan-setan cupu-cupu itu setan-setan cupu itu, saudara. Jadi jangan anak Tuhan mesti takut setan. Komisi anak babi mau lewat ya. Jalan tempat gelap. Iya. Saya mau bilang saudara, itu masih setan cupu-cupu. Jadi jangan takut kalau model begitu, saudara. Betul. Setan-setan yang justru harus diwaspadai itu adalah setan-setan yang bawa kekacauan, bawa perpecahan. Nah itu yang harus dihadapi, saudara. Sekarang saya mau bilang saudara, kalau datangnya dari setan, dari iblis, sama-sama bilang sama saya, lawan. Dan kita bilang apa? Takutlah akan Allah dan lawanlah iblis. Maka dia akan apa? Lari daripadamu. Saya mau bilang saudara, jangan takut iblis, jangan takut setan. Kenapa? Karena roh dalam kita lebih besar daripada roh yang dalam diri, termasuk roh setan atau iblis, saudara. Ketika saudara saya maju melangkah melawan dia akan lari dari ketakutan, karena Tuhan akan membawa kemenangan bagi setiap kita. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, jangan takut. Lawan. Di situ ada kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau saksikan buat saudara tentang bagaimana saya menghadapi banyak setan-setan, tapi nggak usah, nanti episode selanjutnya, saudara.
Nanti kesannya ibadah ini serasa seperti acara mistis, saudara. Puji Tuhan. Yang kedua, dari mana sumber ketakutan? Yang kedua, saya mencatat adalah bicara tentang dari dosa. Sama-sama bilang sama saya, dari dosa. Sama-sama bilang sama saya, dari dosa. Coba kita lihat Kejadian pasal yang ketiga ayat 8 sampai 10. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-8 sampai ke-10. Ingat, ayat pertama, Tuhan tidak pernah menciptakan saudara dan saya dengan ketakutan. Tuhan tidak pernah memberikan saudara dan saya roh ketakutan. Tapi sejak kapan manusia akhirnya dikuasai oleh ketakutan? Kita lihat Kejadian pasal yang ketiga ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Yuk sama-sama, yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. Tiga, ya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dan tanaman. Tetapi apa? Tuhan Allah memanggil manusia Dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ayat selanjutnya masih dalam ayat. Nggak kelihatan ayatnya. Ketika ia mendengar bahwa engkau dalam taman ini, ya betul ya, tidak ada hal. Ia menjawab, ketika aku apa? Bahwa engkau adalah taman ini, aku menjadi apa? Takut, karena sebab itu aku bersembunyi. Jadi sepanjang dari penciptaan awal sampai pada manusia makan buah terlarang itu, mereka tidak ada yang namanya roh ketakutan. Tetapi sejak mereka berdosa, lakukan pelanggaran, maka sejak saat itulah manusia akhirnya dikuasai oleh ketakutan, saudara. Makanya Alkitab bilang, Hawa ada bilang begini, bahwa ketika yang namanya dia mendengar Tuhan berjalan, dia bilang, aku bersembunyi, aku mendengar, aku menjadi takut. Saya mau bilang saudara, dosa akan membawa ketakutan dalam hidup kita. Saya mau bilang saudara, jangan harap kau akan hidup tenang dalam dosa. Dosa itu cuma bikin kita happy sebentar, tapi ujung-ujungnya membawa kita dalam ketakutan, dan ujung-ujungnya akan membawa maut dalam hidup kita, saudara. Saya mau bilang saudara, dosa itu hanya enaknya sebentar, ujung-ujungnya akan membuat saudara dan saya dikuasai oleh ketakutan. Karena saya mau bilang saudara, upah dari dosa adalah maut. Gak ada dosa membawa berkat, gak ada dosa membawa sukacita. Dosa ujung-ujungnya membawa kebinasaan. Makanya orang yang hidup dalam dosa jangan harap bisa bebas dari ketakutan. Dosa akan mengikat orang itu dan akhirnya apa? Membawa dia dalam hidup yang dikuasai ketakutan, karena ujung-ujungnya akan membawa dia pada kebinasaan. Jadi bagaimana kalau saya dikuasai oleh ketakutan oleh karena dosa? Nggak ada jalan lain. Sama-sama bilang sama saya, atasi dosanya. Sama-sama bilang sama saya, bereskan dosanya. Jangan harap kita bisa bebas dari ketakutan oleh karena dosa kalau kita nggak bereskan sumbernya, yaitu dosa. Karena banyak orang mau hidup enak, mau hidup tenang, hidup sukacita, tapi dosa jalan terus. Hello, malaikat datang, sorry ya. Saya mau bilang saudara, ada orang gitu, maunya hidup dosa terus, dosa jalan terus, tapi berharap Tuhan berikan aku damai sejahtera. Malaikat datang, besti, mimpi ye. Saya mau bilang saudara, nggak ada jalan lain. Ada seorang bapak, waduh, diberkati luar biasa dalam pekerjaannya, dalam misi luar biasa. Tetapi akhirnya apa saudara? Hidupnya nggak tenang, dikuasai ketakutan. Kenapa? Karena ternyata punya kuntilanak, saudara. Bukan kuntilanak di poin yang pertama, bukan. Ini kuntilanak yang suaranya berbeda. Kalau kuntilanak di poin yang pertama kan, kalau kuntilanak poin yang kedua, halo om. Bencong berarti ya. Iya, akhirnya hidupnya dikuasai ketakutan, saudara. Ada orang yang akhirnya susah untuk bebas dari ketakutan karena ternyata bikin dosa. Selama ini penghasilannya adalah hasil dari cara yang tidak berkenan, saudara, dengan cara yang kotor. Makanya akhirnya apa? Dikuasai oleh ketakutan terus menerus. Saya mau bilang saudara, kalau ketakutan kita hari ini dikuasai oleh disebabkan oleh karena dosa, bereskan dosanya, cepat minta ampun sama Tuhan, lepaskan dirimu dari dosa. Saat itulah kau akan bisa menang dari segala ketakutan. Tepuk tangan yang paling meriah karena Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, bereskan dosanya, lepaskan dosanya, minta ampun sama Tuhan. Di situ ada kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saudara,
apa sumber ketakutan dalam kehidupan setiap kita yang harus kita atasi? Yang terakhir, yang ketiga, saya 5 musik boleh sebentar ke depan. Yang ketiga adalah from our own mind, atau bicara tentang dari pikiran sendiri. Sama-sama bilang sama saya, pikiran sendiri. Sama-sama bilang sama saya, pikiran sendiri. Coba kita lihat Matius pasal yang ke-14, 26 sampai 27. Saya mau ajak saudara untuk melihat satu kisah dalam Alkitab yang saya percaya sangat familiar saudara dalam perjalanan kekristenan saudara. Matius pasalnya yang ke-14 ayatnya ke-26 sampai ayatnya yang ke-27. Sama-sama yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya. Tiga ya. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Perhatikan sekali lagi bagian awal dia katakan apa? Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru. Itu hantu. Lalu berteriak karena takut. Saudara bisa lihat apa yang membuat mereka ketakutan? Hantu. Tolong bagi saudara jangan bikin saya takut. Pendeta tanya. Tidak ada ketenangan. Apa yang bikin mereka takut? Hantu. Pikirannya, Tuhan lagi jalan di atas air, tapi di dalam pikiran mereka hanya hantu yang bisa jalan di atas air. Hanya mungkin secara tampilan, secara siluet mungkin mereka tahu itu Tuhan, tapi karena mereka sudah di set pikirannya negatif thinking, mereka udah set pikiran mereka, oh itu hantu, makanya mereka ketakutan lalu berteriak-teriak karena takut. Dalam bahasa aslinya tuh teriak-teriak misterius. Udah teriak nggak lucu lah. Nah, memang saya hari lagi serius banget, seperti berwibawa banget. Au. Nggak jadi ya. Murid-murid ketakutan. Jadi ngeblek Karena kira saya harus berwibawa dong. Karena BCP tuh B-nya tuh berwibawa. Saya pikir lagi apa tuh B. Saya mau bilang saudara, murid-murid ketakutan karena dalam pikiran mereka itu hantu. Pikiran mereka lah yang membuat mereka dikuasai oleh ketakutan. Saya mau bilang saudara, di depan setiap kita ada satu sumber yang bisa membuat kita dikuasai ketakutan. Bukan karena iblis, bukan karena dosa, tapi karena pikiran sendiri. Karena begitu saudara, ada orang-orang yang iblis gak ganggu dia, tapi dia dikuasai ketakutan. Dia udah berdoa, segala iblis kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus, tapi dikuasai ketakutan. Karena iblis di pojok bilang, bukan gue, pikiran lo. Jadi mau kita tengking, mau kita hancurkan, kita mau patahkan bagaimanapun, kita nggak akan lepas dari ketakutan, kan bukan karena iblis. Apalagi kita kan karismatik. Kalau berdoa iblis tuh paling takut masuk gereja kita saudara. Karena kalau di gereja lain doa iblisnya tuh kami tolak, kami usir dalam nama Yesus. Kalau di kita kan kami patahkan, hancurkan. Iblis dalam itu, ini orang Kristen sadis banget dibagi beres. Belum masuk dan mau dipatahkan dari Yesus. Itu bertobat aja lah kalau begitu. Jadi kadang-kadang bukan karena iblis. Jadi kalau kita bertengking bagaimanapun ya, karena bukan iblis. Yang kedua bukan karena dosa, karena ada orang-orang udah hidup benar, udah hidup suci, hidup kudus, tapi masih dikuasai ketakutan. Pernah lihat kan orang yang rajin berdoa tapi masih dikuasai ketakutan? Pernah lihat nggak orang udah Kristen, bukan Kristen lagi, Kristen. Satu level di atas Kristen. Orang Ambon, Batak, dan Papua, Cici, Makadua, kalau ditanya orang apa? Kristen. Kristen bilang. Tapi masih dikuasai ketakutan. Kenapa? Karena bukan karena iblis, bukan karena dosa, dia udah hidup benar. Tapi karena pikirannya sendiri.
Mau bilang saudara, hati-hati dengan pikiranmu. Pikiranmu adalah medan peperangan. Kalau kau nggak bisa kuasai pikiranmu, maka pikiranmu akan menguasai hidupmu. Akhirnya, yang paling berbahaya, akhirnya bisa dikuasai oleh ketakutan saja. Iya, gitu-gitu ya. Apalagi ibu-ibu ya. Mohon maaf ibu di sini, ibu di gedung sebelah. Suka sekali itu pikirannya liar kemana-mana. Pasti Biasa pulang suami jam 5, jam 5 dari kantor, jam 6 sampai rumah. Bapak. Jam 8 belum nyampe, pikirannya udah kemana-mana. Jangan-jangan tuh tadi dia pulang kantor, pasti jangan dia ketemu lagi sama cinta lamanya itu si Lam Tiur itu. Lam Tiur lagi. Terus muncul back sound lagu yang berkata, Itu deh. Hasian dari Jakarta. Emang ada lagunya? Nggak ada. Dan akhirnya mereka CLBK. Cinta lama Cinta lama bersemi kembali. Udah kemana-mana ini kuasa ketakutan. Orang suaminya pecah ban di dalam. Terus sekarang mati, tapi nggak ada kan kayak gitu. Ada. Yang paling parah, suaminya baru sampai langsung dia sambut. Banyak kasih makan dulu, kasih mandi dulu suaminya, langsung dia sih. Jangan ketawa, mau bertobat. Bukan penyebab bapak ketawa dengan penuh air mata. Yang mau bilang yang waktu zaman COVID, banyak orang ketakutan bukan karena COVID, karena dikuasai pikirannya sendiri. Batuk dikit, Padahal cuma gara-gara kesel kedondong. Bos, baru WA, besok ketemu saya ya. Dikuasai ketakutan karena pikirannya kemana-mana. Jangan-jangan, aku mau dipecat, di PHK, Tuhan, bagaimana nih? Jangan-jangan bos tahu, gue buang sampah sembarangan di kantor. Oh Tuhan, jangan-jangan bos tahu, gue beli langsung dari dispenser. Akhirnya sepanjang malam nggak tidur. Padahal besok bosnya mau ajak makan dia, nanti kamu temenin saya ketemu klien ya. Banyak orang kayak gitu, tahu. Nggak ada apa-apa. Tapi gara-gara pikirannya dikuasai oleh ketakutan lah hidup. Makanya kita bilang satu kunci, kita lihat kita bilang ayat terakhir kita di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Filipi pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-8, ayat terakhir kita. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Aku diberkati. 2 hari kemudian. Ini ada tapi hanya orang beriman yang bisa melihat. 3, ya. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kalimat terakhir perhatikan, pikirkanlah. Semuanya itu. Sama-sama pikirkanlah. Semuanya itu. Sama-sama bilang sama saya, semua yang baik. Semua yang baik. Pikirkanlah semuanya itu. Semuanya itu. Jadi bagaimana untuk menguasai, untuk mengatasi, untuk menang atas ketakutan? Jika ketakutan itu berasal dari pikiran kita sendiri, kuasailah pikiranmu. Pastikan kau mengarahkan pikiranmu pada semua yang baik. Ketika mulai ada pikiran-pikiran yang membawa pada ketakutan, langsung hapus, ganti pikiran-pikiran itu dengan apa? Pikiran yang baik. Pikiran yang baik, pikiran yang mengandung berkat, yang sedap didengar, yang membawa sukacita. Pikirkanlah semuanya itu. Akhirnya apa? Dengan pikiran yang benar, kau bisa menang atas segala ketakutan yang berasal dari pikiran-pikiran yang negatif. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jaga pikiranmu. Kuasai pikiranmu. Di situ ada kemenangan. Sekali kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati melambaikan tanganmu. Sekali kita tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Tuhan.